Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo penonton setia Kurma Semaga, it's been half month of Ramadan. Saya harap teman-teman masih semangat dan istiqomah dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Purwokerto, yang saya hormati Bapak, Ibu guru, staf, dan karyawan SMA Negeri 3 Purwokerto, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Sekar Kinasih, berasal dari 11 F1C. Pada episode Kultum hari ini akan membawakan tema tentang transformasi menuju kepribadian yang lebih baik, peluang dan tantangan di bulan suci. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita buka Kultum hari ini dengan sebuah kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. So sit back, relax, and listen carefully. Nah, jadi teman-teman, ada kisah dua orang laki-laki bertakwa dari suku Qudamah yang mereka tuh rajin banget membantu untuk kesuksesan dakwah Islam. Pada suatu hari, ada panggilan jihad untuk mereka berdua. Mereka berharap mati syahid karena of course jaminannya masuk surga. Long story short, satu laki-laki mati syahid dalam peperangan ini. Satu laki-laki lainnya membawa kemenangan yang gemilang. Barulah 1 tahun setelahnya, satu laki-laki ini menyusul kematian sahabatnya karena sakit. Suatu hari, Thalhah bin Ubaidillah bermimpi tentang kedua laki-laki ini. Dia bermimpi sedang berada di depan pintu surga bersama kedua laki-laki itu. Lalu, tiba-tiba ada suara di dalam surga memanggil sahabat yang mati karena sakit untuk dipersilahkan masuk dalam surga. Barulah setelah beberapa saat, ada suara dari dalam surga memanggil sahabat yang mati syahid untuk gilirannya masuk dalam surga. Keesokan harinya, Thalhah langsung spill the tea kepada para sahabat lain. Tapi apa? Tidak ada satupun yang percaya. Ya, how is it possible seseorang yang mati karena sakit masuk terlebih dahulu ke dalam surga ketimbang seorang yang mati syahid? It doesn't make sense, right? Nah, cerita ini sampai nih ke Rasulullah SAW. Jadi dipanggillah Thalhah untuk menceritakan ulang kepada Rasulullah. Tebak, Rasulullah membenarkannya. Semua sahabat terheran-heran dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa sahabat kita yang mati karena sakit bisa masuk terlebih dahulu ke dalam surga ketimbang sahabat kita yang mati syahid?" Rasulullah kembali bertanya kepada sahabat-sahabat itu, "Bukankah ia masih hidup setahun setelah kematiannya, lalu ia mendapati Ramadan, lalu ia berpuasa, melakukan ibadah ini itu?" Semua sahabat tercengang dan menjawab, "Betul." Lalu Rasulullah menjelaskan kembali kepada mereka, maka jarak antara mereka lebih jauh daripada jarak antara bumi dan langit. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Wah, mind blowing banget ya teman-teman. Karena yang kita tahu, seseorang yang mati syahid itu merupakan top tier list yang dijamin masuk surga dengan ekspres. Tapi ternyata masih ada yang di atasnya lagi, yaitu seseorang yang beribadah di bulan Ramadan dengan penuh keridhaan, dengan penuh keikhlasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, bulan Ramadan ini merupakan peluang yang sangat amat disayangkan jika teman-teman tidak memanfaatkannya dengan baik. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi apa salahnya sih berusaha? Ayo, kita belajar untuk istiqomah, untuk memperbaiki diri dan lebih giat dalam beribadah. Karena fun fact, every good deed is rewarded tenfold or even more up to 700 times during Ramadan. Jadi Ramadan ini tuh kayak diskon besar-besaran. Jadi teman-teman tuh rugi kan kalau nggak ngambil diskon ini? Tapi teman-teman nyadar nggak sih, setiap ada peluang pasti ada tantangan. Peluang kita di sini, kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tantangannya di situ sendiri. Tantangannya adalah memang kita bisa istiqomah, bisa terus ikhlas dalam beribadah.
dan bisa menahan hawa nafsu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi, no worries teman-teman. Sekar ada satu tips untuk teman-teman agar lebih istiqomah dalam beribadah, yaitu menetapkan target atau goals per hari. Yakin deh, kalau teman-teman menetapkan target, teman-teman bisa lebih tertata. Dan juga teman-teman ada beban tersendiri untuk menyelesaikan target tersebut. Nah teman-teman, satu catatan penting yaitu create realistic goals. Jadi teman-teman menetapkan target yang memang bisa dicapai. Misal, teman-teman di 1 Ramadan membaca Al-Quran 10 lembar per hari, itu targetnya. Nah di itu Ramadan, teman-teman tambah frekuensinya menjadi 12 lembar per hari. Jadi teman-teman, step by step, pelan-pelan. It's never about the perfection. It's about the process. Dan teman-teman, satu catatan penting lagi, yaitu jangan tunggu motivasi. Motivasi itu memang penting untuk kita jadi lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Dalam konteks ini beribadah. Tapi, motivasi itu sifatnya nggak stabil teman-teman. Naik turun. Instead, create habits. Habits are solid foundation. Karena itu dibangun dari diri kita sendiri. Jadi teman-teman, ayo di bulan Ramadan ini, selain kita beribadah, kita juga keluar dari zona nyaman, belajar untuk mengendalikan diri, dan beribadah lebih giat lagi. Musuh terbesar kita siapa sih teman-teman? Orang yang nikung gebetanmu? Yang selalu nyuri pulpenmu? Enggak. Musuh terbesar kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Jadi teman-teman, once again, ayo kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan harapan, semua rutinitas dan kebiasaan yang sudah kita bangun di bulan Ramadan ini bisa kita teruskan for the rest of our lives. Nah teman-teman, aku ada pantun nih. Es kelapa rasanya segar. Biar manis, ditambahin gula. Bulan puasa, nggak boleh mager. Ayo semangat cari pahala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kami memang nomor urut 3, tapi kami yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.